Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari baru, hari yang penuh dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Kami bersyukur menyambutnya dan mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu kembali. Kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah jadilah saksiku, kata Yesus. Nah Bapak Ibu, Kisah Para Rasul adalah kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas di Kaisarea kurang lebih sekitar 60-63 Masehi dan merupakan lanjutan dari Injil Lukas yang ditujukannya kepada Theophilus sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1-2a. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Nah, ada 5 hal yang menjadi fokus kitab Kisah Rasul. Yang pertama, kitab ini ditulis sebagai kelanjutan dari misi Tuhan Yesus dalam sejarah. Sejarah ini dipahami sebagai ceritanya dia atau histori, sebagai perjalanan sejarah iman gereja yang dibumikan. Kedua, kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kitab misi. Dan misi yang menjadi tujuan kekristenan ini berisi tentang Injil. Injil tentang keselamatan umat manusia, bercerita tentang kebangkitan Yesus dari kematian, menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup, dan dialah juru selamat dunia. Ketiga, Kisah Para Rasul banyak juga berkonsentrasi terhadap hal-hal yang menjadi tantangan di dalam pemberitaan Injil, yakni penganiayaan besar. Di dalam pasal 14 ayat 22 dituliskan bahwa sekalipun banyak kesengsaraan, kita harus tetap memberitakan kerajaan Allah. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa banyak orang percaya mati martir atau syahid, termasuk Stefanus, adalah bukti salah seorang yang menjadi tokoh mati martir atau mati syahid pertama di dalam sejarah gereja atau di dalam kekristenan. Keempat, Kisah Para Rasul merefleksikan tentang tidak ada lagi perbedaan dan jarak bagi setiap orang, apalagi mempersoalkan tradisi dan kehidupan budaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Bahwa setiap orang dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa manapun juga tentu sangat berhak untuk menerima kabar keselamatan dan mengalami keselamatan itu sendiri di dalam Kristus. Yang kelima, peribadatan dan organisasi gereja. Kisah Para Rasul memperlihatkan sebuah gambaran tentang kehidupan ibadah dan organisasi gereja yang tertib dan benar. Bahwa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan gereja. Roh Kudus merupakan milik dari setiap orang percaya. Selain itu, Roh Kudus juga menjadi sumber sukacita dan jaminan hidup orang percaya. Para pemimpin kekristenan haruslah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus sehingga efektif untuk menunaikan tugas panggilannya. Maka berdasarkan kitab Kisah Rasul ini ada 3 hal yang menjadi pelajaran penting bagi gereja. Yang pertama, sebagai gereja jangan lupa ya, kita sungguh-sungguh ya hidup di dalam segala perjalanan sejarah gereja. Dalam artian kehadiran gereja ada sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang hendaknya meneruskan ceritanya, meneruskan karyanya dan tujuannya yang sudah diletakkan dasar oleh Kristus. Yang kedua, bahwa sesungguhnya gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Maka pekerja, pemuridan, dan penginjilan harus dipersiapkan dan dimobilisasikan. Dan yang ketiga, gereja harus menata peribadatan, organisasi, dan para pelayannya dengan baik, dengan tertib dan teratur, sehingga Injil semakin tersebar. Mari, jadilah saksiku, kata Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dalam kami menghidupi akan kehidupan iman kami di tengah dunia ini. Roh Kudus bantu kami supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.